Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Ronald Ferdinand Cipo, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang naratif teori, Frankfurt School, dan Cultural Studies. Nah, kita mulai dari naratif teori, teman-teman. Naratif teori. Penemu teori naratif yaitu Walter Visser dari School for Communication and Journalism, USC Edinburgh. Naratif. Visser mendefinisikan narasi sebagai tindakan simbolik atau kata-kata atau tindakan yang memiliki rangkaian serta makna bagi siapapun yang hidup, mencipta atau memberi interpretasi. Sekilas tentang teori. Pada teori naratif ini ingin menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita atau homo narrans, yang dimana pertimbangan itu emosi estetika jauh lebih penting dari pertimbangan logika tradisional. Asumsi naratif. Asumsi yang pertama, sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Naratif bersifat universal dan ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Menurut Visser, etika manapun, apakah sosial, politis, hukum, atau lainnya melibatkan naratif. Visser mendefinisikan kemanusiaan sebagai homo narrans atau homo narransi. Asumsi kedua yang bisa kita baca. Dan asumsi ketiga. Asumsi keempat. Asumsi kelima. Konsep-konsep yang menjadi kunci dalam paradigma naratif. Naratif menurut Visser, narasi adalah deskripsi yang diberikan makna oleh pendengar. Rasionalitas naratif adalah sebuah standar untuk menilai cerita mana yang dapat dipercaya dan tidak. Dua prinsip terkait rasionalitas naratif. Koherensi. Koherensi internal merupakan sebuah cerita. Terkait dengan koherensi, di paradigma naratif ada tiga, yaitu struktural, material, dan karakterologis. Yaitu yang struktural, suatu jenis koherensi yang merujuk pada sebuah aliran cerita. Untuk material, merujuk pada kongruensi antara satu cerita dan cerita lainnya. Yang karakterologis merujuk pada dapat dipercaya atau tidaknya karakter-karakter dalam narasi, termasuk komunikator yang menyampaikan pesan. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran merujuk pada kredibilitas sebuah cerita. Tentunya dalam paradigma naratif, ini seringkali terjadi di keseharian kita tanpa kita sadari. Contohnya adalah ketika kita sedang belajar di kelas, guru maupun dosen yang sedang menerangkan materinya di depan kelas, yang pastinya mengaitkan materi tersebut dengan pengalaman hidup yang mereka alami. Ketika mereka sedang menceritakan itu semua, kita tentunya sangat menarik dan mudah memahaminya yang dipaparkan oleh guru atau dosen. Sedangkan ketika guru atau dosen kita menjelaskan teori maupun materi terkait mata pelajaran, kita cenderung lebih malas untuk mendengarkan dan sukar untuk meningkatkan materi tersebut dalam waktu yang singkat. Oke, thank you. Di naratif teori kita akan lanjut ke teori yang lainnya. Thank you.
menjelaskan tentang teori Frankfurt School. Oke, pertanyaan itu ada dua. Perkembangan pembahasan dari cengkraman alam, penjelasannya. Yang kedua itu pengetahuan yang dihasilkan semu, bukan realitas sesungguhnya atau netralitas. Oke, di sini materinya ini ada karakteristik teori kritis, mempercayai pentingnya memahami pengalaman hidup manusia berdasarkan konteksnya, menjelaskan kondisi sosial dan kuasa operasi yang tersembunyi, atau pesan-pesan yang memperkuat paksaan dalam masyarakat. Yang itu ada juga teori ini tidak memisahkan dirinya dari praksis, mendorong transformasi masyarakat, dan transformasi masyarakat dilakukan dengan praksis. Karakteristik teori kritis. Teori kritis telah berkontribusi pada pengembangan kesadaran kritis dan emansipatoris praktik manusia dalam melihat realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Teori kritis dan cabang-cabangnya ini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu ada Karl Marx, pemikiran mazhab Frankfurt merupakan pemikiran yang sangat kritis dan perkembangan dari pemikiran Karl Marx. Ada juga ideologi dari Karl Marx, kumpulan ide-ide keliru yang diabadikan oleh kekuatan politik dominan. Ilmu harus digunakan untuk menguak kebenaran dan mengatasi kesadaran yang salah tentang ideologi. Yang ini Louis Althusser memperkenalkan ISA, Ideological States Apparatus, seperti institusi pendidikan, media, dan agama. Frankfurt School, ada Chicago School dan Frankfurt School. Kita lihat ke Frankfurt School. Oke, paradigma kritis atau transformatif. Critical theory merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan terbebaskan dari dominasi kultural dan ideologis. Oke, di sini ada masa Frankfurt School. Bisa dibaca teman-teman, yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Teori kritis ini tidak menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilainya sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme. Itu menurut Bertens 2014. Ini historisnya, bisa dibaca. Oke, masih histori. Ingin baca, di skip, bisa di pause, kan di skip. Ini ada Jürgen Habermas. Kepentingan dan pengetahuan menurut dia. Ini masyarakat komunikatif. Oke, pemikiran Frankfurt School. Mass culture.
pemikiran Frankfurt School. Oke, kita baca aja ini mungkin ya. Menganalisis semua artefak budaya yang dimediasi dalam konteks produksi industri di mana komunitas dari industri budaya menunjukkan fitur yang sama dengan produk massa lainnya. Dan ini konsep produksi di sini adalah komodifikasi, standarisasi, dan masifikasi. Industri budaya memiliki fungsi spesifik bagaimanapun memberikan legitimasi ideologi dari kapitalis yang ada di masyarakat. Teknologi dan culture. Bisa dibaca.